Gedong Songo adalah sebuah peninggalan yang tak ternilai harganya. Siapa yang tak mengenal nama Candi Gedong Songo ini? Sebuah peninggalan yang memiliki nilai historis tersendiri. Candi Gedong Songo bisa disebut juga candinya persembahan para dewa. Candi Gedong Songo ini terletak di selatan lereng Gunung Ungaran. Karena Gedong Songo ini yang dinikmati pengunjung sekarang ini kan ada 7 kelompok. Jadi Gedong Songo ini bukan 9 candi tapi 9 kelompok. Kalau dihitung, kalau candi ini kan ada 2 bukit. Ya setahu saya kalau sampai ini ya ada 3 titik ya. Yang sebelah utara tadi ini kan tengah, terus sebelah selatan nanti ada 1 bukit lagi. Candi tak sekedar sebuah peninggalan batu. Candi Gedong Songo dibangun berderet dari bawah hingga puncak perbukitan di lereng Gunung Ungaran sebelah selatan. Hal ini menunjukkan karakter Candi Gedong Songo yang sangat spesifik, yaitu sebuah perpaduan antara 2 religi lokal dan global. Candi Gedong Songo yang berada di lereng Gunung Ungaran diibaratkan tempat persembahan roh nenek moyang yang telah menjadi dewa tersebut menurut kepercayaan berada di dalam sebuah candi. Bila kita melihat candi-candi yang ada di Gedong Songo, pada dasarnya hampir sama. Namun sebenarnya ada beberapa bentuk yang membedakan dari satu candi dengan candi lainnya. Dan ini pula yang membedakan lambang, apakah ini candi Hindu ataupun Buddha. Hal itu bisa dilihat dari lingga atau atap candi yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dari lingga dan juga arsitektur bangunanlah kita bisa melihat candi ini ada dalam peradaban apa dan pada dinasti apa. Baik, menarik sekali ya kita membicarakan Candi Gedong Songo, yang sebenarnya itu adalah suatu penamaan dari masyarakat. Kita menyebut mengapa kok sampai terjadi nama Gedong Songo, karena itu memang masyarakat yang menamai, dan kenyataannya memang di dalam segi penelitian sampai saat ini hanya kita bisa menemukan 5 kelompok bangunan. Nah, maka untuk arti gedong yang berarti rumah dan songo atau 9, kita bisa mengibaratkan 9 bangunan itu masih dalam teka-teki kita. Nah, candi ini dibangun ketika pengaruh Hindu yang ada di Indonesia itu pertama asal dari sekitar abad 7-8 Masehi bersamaan dengan Candi Dieng yang ada di wilayah Kabupaten Jakarta. Dari artefak dan relief masing-masing candi terdapat sebuah urutan cerita tertentu, di mana mitos Candi Gedong Songo masih menjadi pertanyaan, apakah benar 9 candi tersebut real dan benar-benar ada, ataukah hanya baru 7 kelompok candi yang telah ditemukan. Gedong Pitu, karena hanya ditemukan 7 kelompok bangunan di Jawa Tengah hingga sekarang. Jadi memang di dalam kenyataannya saat ini kita hanya bisa menemukan 5 kelompok bangunan, tapi ada filosofi tertentu masyarakat dulu menamakan mungkin 9 dan suatu yang tertinggi. Ya ini sudah dari dulu. Jadi seingat saya itu waktu kecil saya sudah. Masyarakat masih banyak yang bertanya, apakah ada mitos-mitos tertentu bila kita berada di Candi Gedong Songo ini? Menurut masyarakat sekitar dan rumor di luar, bila hati kita bersih, maka kita mampu melihat 9 candi, yakni 2 candi yang hilang. Tapi bila tidak, kita hanya dapat melihat 7 kelompok candi yang memang baru terlihat dan ditemukan saat. Sebuah ekspedisi kami lakukan untuk sedikit menilik, apakah benar masih ada candi yang tersembunyi di balik perbukitan di areal Gedong Songo, yang kiranya menjadi sebuah titik terang adanya kemungkinan kelompok candi 8 dan candi 9 yang belum terjamah oleh masyarakat. Menurut cerita, Candi Gedong Songo memiliki nuansa magis yang sangat besar, terutama dikala kita memasuki pelataran candi keempat. Terlebih bila sang fajar telah tiada dan malam pun berganti, keindahan sinar bulan dan bintang yang nampak jelas di pelataran Candi Gedong Songo, yang menambah nuansa keindahan malam di Candi Gedong Songo ini.
namun menyimpan sebuah pertanyaan besar. Apakah Candi Gedong Songo ini masih dapat terkuak keberadaannya di sisi lain lereng yang belum terjamah akses oleh masyarakat? Kala sang fajar terbit dan keindahan nirwana di atas bukit, di kelompok candi teratas, yakni candi kelima, membuat kita bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Indah, mempesona, namun masih menyimpan misteri yang sampai saat ini belum terkuak, dan masih menjadi pertanyaan besar akan keberadaan candi yang belum ditemukan di Candi Songo ini. Sebuah bongkahan batu candi yang tertata rapi. Namun ini masih menjadi pertanyaan besar. Apakah ini merupakan bagian candi yang belum terkuak keberadaannya? Kami pun akhirnya kembali turun ke pelataran Candi 4 dengan ditemani juru pelihara candi dan menyusuri hutan pinus yang berada di sisi barat pelataran Candi 4. Sampai di atas bukit inilah ditemukan bongkahan batu yang berstruktur lebih rapi. Namun ada beberapa bagian bebatuan yang masih tersebar, serta terdapat sebuah batu besar yang berada di dekat bongkahan batuan candi ini. Sedangkan di sisi bukit lainnya juga ditemukan kembali bongkahan candi yang terdiri atas antefik serta linggayoni. Selain itu, bila dilihat dari ciri khas Candi Gedong Songo dengan posisi candi yang berderet dari bawah hingga atas melambangkan hierarki kesucian. Sedangkan bongkahan candi ini berada dengan posisi lebih tinggi dari candi kelima dan berupa hamparan tanah datar. Ini yang menjadi sebuah harapan dan kemungkinan adanya ciri tersebut merupakan ciri yang bisa dimiliki sebuah candi bila dilihat dari posisinya. Ini ada mercu, itu ada stupa, itu ada yoni juga itu. Candi yang merupakan potensi wisata, tapi juga sebuah tempat peribadatan yang sakral yang memiliki dua bongkahan candi ini memberikan harapan masih adanya kemungkinan ditemukannya kelompok Candi 8 dan Candi 9. Bila digabungkan dari 7 kelompok candi yang ada, maka disatukan menjadi 9 kelompok candi. Namun ini masih menjadi sebuah penelitian yang hingga kini belum dapat dipastikan. Dari sinilah harapan dari juru pelihara candi agar masyarakat dapat mengerti bahwa 9 candi itu bukanlah sebuah mitos, namun masih dapat dicari keberadaannya secara real dan bukan hanya dari segi magis. Harapannya kepariwisataan Jawa Tengah, khususnya Candi Gedong Songo, dapat menjadi sebuah hal yang selalu menarik untuk dikunjungi. Ketika batu itu berbicara.